Halo teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video yang lain, saya kali ini mau berbagi tentang bagaimana cara membuat fermentasi pada kohe sapi. Jadi sebagai bahan makanan cacing ini kita butuh kohe. Ini masih lumayan agak baru ya, kemarin saya ambil, jadi baunya juga masih agak menyengat. Nah, ini nanti akan kita buat fermentasi. Nah, ini caranya sudah saya siapkan molase atau tetes tebu. Ini kalau di tempat saya satu botol ini 5.000, ada yang sampai 10.000. Kemudian kebetulan saya pakai untuk ternak E4 untuk fermentasi makanan. Jadi ini yang warna coklat ini untuk ternak sebetulnya. Jadi untuk peternakan. Ini mikrobanya yang akan kita gunakan untuk memfermentasi kohe. Dan sedang yang kuning ini untuk tanaman. Saya juga suka bertanam, makanya saya sempat bikin pupuk dari E4 yang warna kuning. Nah, hanya saja untuk kali ini karena kita untuk fermentasi kohe kotoran, sebetulnya yang lebih tepat itu adalah pakai untuk untuk tanaman, karena dia untuk mendegradasi bahan-bahan organik yang ada di kohe sapi supaya subur untuk jadi pupuk. Sebetulnya tujuannya itu. Tapi juga tidak ada salahnya bila mungkin teman-teman punya E4 yang coklat juga bisa dipakai. Sama saja, poinnya adalah bakteri yang kita butuhkan untuk mendegradasi. Degradasi itu istilahnya apa ya? Menguraikan, lebih mudah hancur gitu loh. Ya, itu aja sih. Nah, sedangkan molase ini sebetulnya tujuannya untuk makanan, jadi untuk menggugah. Karena ini kan kalau dalam botol gini kan belum aktif, dia kumpulan mikroba saja, tapi belum makan, jadi nggak ada makanannya. Makanya nanti kita gugah supaya dia aktif, dan setelah aktif dia bisa mendegradasi, memakan kohe sapi ini. Kalaupun misalkan di tempat teman-teman tidak ada E4 kuning atau coklat ini, bisa dipakai Yakult ya, jadi tidak apa-apa. Jadi nanti tinggal kita lihat takarannya. Kalau di sini takarannya itu dosisnya 1:1:50 seingat saya. Kayak ini petunjuk pemakaian ini ada di sini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini 1:1:50, artinya satu bagian ini ada ini. Nah, ini satu bagian gula atau molase. Di sini sebutkan gula atau molase, jelas ya, gula atau molase. Nah, ini perbandingannya udah jelas, dan ini juga hampir sama sebetulnya pemakaiannya ini. Cuma di sini sebentar, pakan ternak 1 cc. Ini cuma 1 cc, 1 liter disemprotkan. Jadi kita pakai yang kuning ini nanti, yang ini. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan ini air untuk larutan ini. Dan untuk ini siro 20 liter ya, 20 liter paling tidak saya butuh sekitar berapa ya, secukupnya lah. Ini terlalu banyak sebetulnya, karena saya juga menjaga supaya tidak terlalu encer dia, supaya bisa mendegradasi lebih sempurna. Baru nanti kalau mau diberikan ke cacing itu baru diencerkan. Oke, sementara saya mau ambil airnya dulu. Ini airnya saya bikin setengah. Atas tebunya ya kita pakai logika sederhana aja.
Ini sambil diaduk supaya enggak terlalu kental, karena ini kental, supaya cepat larut. Ya sekira-kira saja lah. Nanti kita tuangkan ininya, bakterinya juga kira-kira saja. Logikanya sih dengan semakin banyak bakteri kan semakin cepat untuk mendegradasi kuhinya. Kita tutup dulu. Kalau teman-teman mau takarannya ya silakan, tidak ada masalah. Lebih irit juga kalau sedikit-sedikit. Ini isi setengah 1 galon 5 liter, berarti 2,5 itu 2,5 liter airnya. Molasnya dikit, tapi kita bikin aja 2 tutup itu udah banyak. Tapi untuk lebih, ini kayaknya lebih ya, nanti untuk 3 mungkin. Jadi saya bikin 3 tutup botol saja. Kita aduk, kita biarkan dulu kira-kira 15 menit atau 10 menit. Tapi kalau untuk kuhe ini sebetulnya tidak ada masalah walaupun berapa menit, tapi sebaiknya memang untuk supaya lebih cepat degradasi bakteri aktif itu kita butuh waktu ya paling enggak 10 menit lah. Oke, nanti kita lanjut, kita tunggu dulu. Oke, setelah 10 menit, nah ini kuhinya kita kasih lubang. Ini kan saya kebetulan tidak pakai sarung tangan. Nah ini kita kasih lubang ke bawah, tidak usah dituang dicampur di bawah, cukup gini aja supaya tidak terlalu repot. Dibikin, tujuannya kenapa saya bikin gini, tujuannya supaya nanti bisa masuk dan yang bagian bawah juga terkena. Kalau disiram di permukaannya saja, nanti yang banyak ada di atas, tapi yang bawah kurang. Poinnya itu sih. Nah ini tinggal disiramkan saja. Ini masih sisa, nanti saya ada beberapa ada beberapa ember kuhe, jadi nanti kita bagi rata. Nah ini kita ratakan saja. Kemudian kita tutup. Ini kebetulan lekatnya bagus, nggak usah dikasih plastik. Udah gitu aja, nanti kita tunggu beberapa hari, 3 hari cukup saya rasa untuk makanan cacing. Nah paling tidak sudah ada terdegradasi. Nah untuk yang lebih bagus lagi lebih lama, saya ada contoh untuk yang sudah difermentasi, terfermentasi. Ini yang sudah terfermentasi, jadi konturnya itu beda dan sudah tidak ada bau. Ini tinggal ngasihkan ke cacing untuk makanannya. Ini masih ada sisa-sisa ininya, jadi kondisinya lembek karena terdegradasi, dia lebih lunak istilahnya. Ya itu aja teman-teman, sharing dari saya untuk bagaimana cara fermentasi kuhe untuk makanan dari cacing. Terima kasih, mohon dukungannya, subscribe, like untuk saya bisa melanjutkan video yang lainnya. Terima kasih.